sahabat Hermina, apa kabarnya? Semoga sahabat Hermina semua dalam keadaan sehat dan tentunya baik semua ya. Nah, untuk kali ini saya senang sekali ditemani oleh Dr. Afridian Adiatna SPA, di mana podcast hari ini kita akan membahas tentang pentingnya vaksin polio, yang mana untuk beberapa hari ini banyak mungkin informasi yang di-share ke masyarakat tentang program kegiatan dari pemerintah, yaitu Supin, yang mana pemberian vaksin polio ternyata memang dibutuhkan untuk anak-anak di bawah usia 7 tahun. Nah, kita akan bahas tuntas kali ini dengan Dr. Afri untuk menjelaskan atau mungkin kita review kembali tentang vaksin polio ataupun polio itu sendiri. Ya, dokter, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Mbak Dariati, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Makasih ya dok, di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu bersama kita untuk sharing informasi yang tentunya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, gitu ya. Boleh. Berbicara tentang kegiatan Supin ya dok, yang mungkin mau dilakukan di bulan ini ya dok ya, di Januari ini. Sebetulnya polio itu apa dan kegiatan vaksin itu seberapa pentingnya dok? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa aja buat sahabat Hermina semuanya. Jadi polio itu sekarang lagi pemerintah sedang menggalakkan adanya Supin polio, di mana di sini pemerintah menggalakkan karena adanya ditemukan dua daerah yang ditemukan kuman polio yang di pasien dengan lumpuh layu, sehingga pemerintah mengecek adanya laporan tersebut, dan di kedua daerah tersebut ditemukan memang pasien tersebut dicurigai memang ke arah akibat karena polio. Jadi memang vaksin polio ini merupakan varian yang ada 3 macam ya. Jadi varian polio yang ditemukan di vaksin itu sendiri, kemudian polio yang liar, dan satunya polio yang community, jadi yang saling menular. Nah, di mana vaksin polio ini digunakan oleh pemerintah untuk mencegah polio-polio yang ada di masyarakat. Nah, untuk kejadian yang terjadi saat ini, pemerintah berusaha untuk memutus rantai memutus rantai dari penyebaran penyakit polionya, di mana sebetulnya kita dari tahun 1988 itu secara global sudah berusaha untuk memutus penularan polio secara bersama-sama. Namun ada beberapa negara yang masih endemi ya, seperti Afghanistan, kemudian Pakistan, terus ada satu lagi itu daerah Afrika juga, di Nigeria, itu masih endemi di sana. Nah, memang 10 tahun terakhir itu di Indonesia sudah nggak ditemukan ini Mbak Dariati. Namun sekarang kan karena semakin mudahnya transportasi, semakin mudahnya orang lalu lalang pada setiap negara, interaksi ya, jadinya pencegahan untuk polio itu untuk menyebar semakin susah gitu. Nah, untuk itu setelah ditemukan, makanya pemerintah segera melakukan pencegahan untuk adanya penyebaran virus polio, termasuk di dalamnya polio liar yang mungkin belum ditemukan di Indonesia. Nah, memang polio ini ada tiga strain Mbak Dariati, ada 3 strain yang pemerintah alhamdulillah dari Bio Farma ini sudah membuat vaksin yang bisa mencegahnya ya. Jadi untuk vaksin polio itu kan ada 2 ya yang selama ini, yaitu polio oral yang biasa diteteskan, dan ada polio yang suntik, yaitu yang inaktif. Jadi yang polio oral ini bentuknya di situ ada kuman polionya yang tadi saya bilang. Jadi dia merupakan kuman polio yang
ada 3 strain. Jadi strain 1, 2, 3 itu lengkap pada vaksin polio oral. Tapi untuk yang suntik itu hanya 2 vaksin 2 strain, yaitu vaksin strain yang 1 dan strain yang ketiga. Nah, gitu. Kenapa seperti itu? Karena dimungkinkan dengan strain 1 dan 3 ini itu sudah cukup melindungi dan paling banyak yang ada di Indonesia. Sedangkan pada strain 2 ini memang lebih banyak pada polio liar. Nah, makanya pemerintah pada Supin ini menganjurkan untuk tetap dilakukan polio tetes. Gitu ya. Kalau bicara masalah tadi yang ditemukan pasien yang terjangkit polio ya Dok, boleh diinformasikan gejalanya seperti apa agar kita tuh lebih peduli jika ada anak mungkin yang mengalami hal yang sama sehingga kita bisa tahu tata laksana untuk selanjutnya gitu. Iya. Jadi memang tidak khas ya. Jadi begitu terkena itu masa inkubasinya itu antara 3 sampai 7 hari itu memang tanpa gejala, dan memang mulai ada tampak gejala itu setelah 7 sampai 21 hari itu baru mulai ada gejala. Memang awal-awal biasanya anak nggak langsung dia terjadi lumpuh layu gitu. Biasanya awalnya ada mual, muntah, terus kemudian ada nyeri kepala gitu. Nah, si kuman ini masih inkubasi, dia akan mulai berkembang biak pada hari ke-7 sampai 21 hari baru mulai ada muncul kelumpuhan gitu ya. Karena kuman ini masuk pada bagian tulang belakang di kornu anterior tulang belakang di medula spinalis atau tulang belakang itu. Nah, itu dia akan membuat lumpuh pada anggota-anggota gerak. Nah, memang nanti biasanya pada anak-anak yang bergejala tersebut mulai ada terasa itu biasanya salah satu kakinya awal-awal untuk berjalan lemes gitu. Nah, untuk itu bila ada gejala-gejala itu pokoknya sahabat Hermina langsung ke periksa ya. Utamakan kalau bisa langsung ke Hermina atau ke dokter spesialis anak yang terdekat gitu. Dan itu biasanya bisa terjadi pada range usia anak berapa Dok yang bisa terjangkit polio itu? Polio itu bisa mengenai pada semua anak sebetulnya, pada segala usia itu bisa kena ya. Tapi memang untuk Supin ini pemerintah memang lebih pada anak 0 sampai 7 tahun ya. Jadi memang itu yang dimungkinkan perlindungannya yang mungkin belum baik, dan nanti rencananya 2 kali ini, Januari dan periode ya. Januari dan Februari, yang nanti tanggal 15 sampai 20 Januari ini, dan Februari itu rencananya tanggal 19 sampai 24 Februari ya gitu. Untuk pencegahan KLB ya Dok? Iya, untuk pencegahan KLB sangat penting ya. Ya, untuk pemberian vaksin polio sebelumnya kan biasanya udah berapa kali gitu ya Dok pemberian vaksinnya. Nah, untuk anak-anak yang mungkin sudah lengkap pemberiannya itu apakah memang harus ikut Supin ini atau bagaimana dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk Supin polio ini diikutin pada semua waktu ya. Jadi yang sudah melakukan imunisasi pun tetap harus dilakukan Supin, karena memang di sini melihat yang pertama efek sampingnya juga minimal, terus kemudian yang kedua juga pencegahan untuk terjadinya KLB, sehingga pemerintah tetap memotong jalur yang sudah vaksin maupun yang belum vaksin, semua harus dilakukan Supin ini tadi, pekan imunisasi nasional untuk polio ini tadi. Iya. Kemudian untuk mungkin balita yang sebelumnya sudah diberikan dalam waktu dekat, mungkin beberapa hari terakhir juga perlu diberikan ulang lagi, atau ada range waktunya dokter? Mungkin baru seminggu yang lalu atau berapa hari yang lalu kemudian dijadwalkan ulang oleh posyandu atau puskesmas gitu, gimana dok? Jadi memang melihat tadi ya masa inkubasi, melihat masa dia mulai bergejala, sehingga bila masih 7 hari 14 hari itu mungkin
memberikan keterangan pada puskesmas untuk sudah dilakukan imunisasi polio, tapi memang ada baiknya tetap dilakukan supin tersebut karena memang yang kedua itu minimal efek sampingnya juga, dan memang kita juga menjalankan program pemerintah juga ya untuk tetap dilakukan supin polio gitu. Ya, dan pemberiannya yang oral ya, Dok? Ya, betul, yang oral ya. Kemudian yang mau saya tanyakan yaitu tentang vaksin yang tadi ya, Dok, kan ada yang injeksi sama yang oral atau yang tetes. Nah, itu perbedaannya di jenis polio tadi, sehingga kalau misalkan si anak dapatnya hanya oral aja, itu apakah perlu ditambah lagi dengan yang injeksi atau berlaku sebaliknya gimana? Benar banget Mbak Dar. Karena polio itu kan bisa diberikan 4 kali ya, berikan 4 kali, terus kemudian terutama juga yang awal itu 0 hari itu pada saat pulang dari rumah sakit biasanya, dari Hermina ya. Nah itu memang diberikan secara oral. Nah oral itu dia mengandung 3 kuman dan di situ kumannya semua kuman hidup. Jadi kuman hidup yang dimasukkan ke dalam tetesan imunisasi yang nantinya akan ditelan anak. Nah, kuman yang hidup tersebut akan membentuk suatu perlindungan di usus. Jadi memang polio ini termasuk virus-virus yang hidup di daerah usus yang kemudian dia akan dibuang lewat feses. Nah, si polio oral ini itu akan minimal 2 kali diberikan supaya si usus itu bisa mengenali vaksin polio. Nah, dia bedanya dengan suntik, yaitu vaksin suntik ini adalah vaksin merupakan virus yang tidak aktif. Jadi beda sama yang tadi. Nah, vaksin yang tidak aktif yang disuntikkan dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan intramuskuler yang diberikan 2 kali. Nah, itu memang bedanya. Jadi yang satunya vaksin hidup dan satunya vaksin tidak hidup atau inaktif. Nah, perlindungannya bagus mana? Ya memang beberapa penelitian memang semuanya bagus ya, tapi memang di kita itu sebaiknya tetap diberikan 2 kali tetes polio vaksin, yaitu oral, yaitu diberikan minimal 2 kali untuk memberikan perlindungan pada ususnya bayi atau ususnya adik ya di rumah, supaya dia bisa mengenali polio yang penularannya melalui oral dan melalui fekal atau feses itu tadi. Sudah lengkap penjelasannya ya Bapak Ibu dan sahabat Hermina yang saat ini mengikuti podcast ya. Kemudian tentang pemberian vaksin, biasanya kan para orang tua kan menanyakan, ini kondisi anak saya tuh sedang tidak fit atau mungkin lagi demam dan lain-lain. Nah, untuk pemberian polio ini apakah ada kontraindikasi atau bisa semua anak bisa diberikan tanpa ada keluhan atau dengan keluhan, gimana Dok? Iya, baik, terima kasih. Jadi semua benda asing yang dimasukkan ke tubuh itu pasti semua akan ada efeknya ya. Cuman ada beberapa yang berefek kecil atau sedikit, ada yang berefek besar. Salah satunya bila vaksin tersebut adalah vaksin yang hidup ya. Tapi terutama pada polio ini, selama anak itu tidak ada diare, tidak ada keluhan di saluran cernanya, vaksin polio oral ini masih bisa diberikan gitu. Jadi selama dia anaknya sehat, tidak ada keluhan muntah, nggak ada keluhan diare, insya Allah masih aman ya. Tapi padahal bulan-bulan ini nih banyak yang diare nih ya, karena hujan panas gitu kan. Ya itu yang penting itu tadi dari orang tua, anaknya harus tidak ada gejala di saluran cerna atau gastrointestinalnya. Atau misal sedang ada gejala tersebut kan ada 2 periode ya Dok. Misal nggak bisa mengikuti yang periode 1, mungkin bisa disusulkan Februari, ke periode yang selanjutnya. Iya, betul, ya. Betul. Kemudian untuk efek samping tadi sudah sedikit diinformasikan ya Dok. Kalau mungkin vaksin yang lain kan ada efek panas setelah pemberian. Nah, itu kalau untuk polio bisa ke arah situ atau mungkin ada anak yang
mungkin habis pemberian langsung diberikan susu atau minum, itu harus diberikan jeda waktu atau bisa langsung minum, gimana dok? Ya, jadi polio vaksin ini merupakan vaksin yang hidup yang tadi yang dimasukkan lewat saluran cerna, di mana kalau dia berefek ya pada saat dia, karena penularannya lewat fekal oral ya, jadi fesesnya pasien yang setelah diberikan vaksin polio itu bisa menularkan polio juga. Jadi VD vaksin derivat polio vaksin. Jadi dia akan bisa menularkan. Nah, untuk itu fesesnya itu sebaiknya kalau memang yang menggunakan popok sebaiknya segera dibuang. Jadi jangan mengendon lama-lama di dalam rumah ya, segera buang keluar. Kalau perlu dimasukkan dalam plastik dulu ya, yaitu 3 hari biasanya setelah vaksin. Terus yang kedua, kalau yang BAB di toilet ya jangan lupa higienitas toiletnya juga harus bagus. Kemudian pasca pemberian, untuk pemberian susu, pemberian ASI, setelah pemberian vaksin ya tidak ada masalah ya, karena kan biasanya anak bayi rewel gitu setelah pemberian vaksin polio, nggak apa-apa mungkin dibelikan ininya makanan atau minuman ASI ya, paling enggak ada jeda beberapa waktu, itu sih enggak perlu, nggak masalah sih ya. Misal anak tersebut tidak diberikan vaksin polio sama sekali, nah itu gimana dok? Betul ya, ini memang untuk beberapa orang yang memang dalam tanda kutip mungkin yang belum percaya dengan adanya vaksin ya memang masih ada ya, mungkin masih ada, kita memang nggak menutup kemungkinan. Jadi memang perlindungan itu, vaksin itu memang sekarang sudah dibuat secara aman dan utamanya halal itu apabila sudah rekomendasi dari Majelis Ulama kan bukan hanya 1-2 ulama ya, tapi kan banyak ulama yang sudah menilai pembuatan vaksin itu dan menyatakan halal ya, buat apa kita ragu gitu. Apalagi itu misalnya di bawah naungan negara yang sudah menyatakan halal ya, tentunya ulil amri sudah sudah banyak menimbang bagaimana bila vaksin ini diberikan pada sebagian besar yang anggota masyarakatnya ini muslim ya. Jadi itu. Yang kedua, kalau nggak diberikan gimana nih ya, memang resikonya pasti sangat besar ya, apalagi tubuh tidak mengenali virus-virus atau kuman yang saat ini banyak ditemukan di lingkungan, apalagi saat ini pemanasan global ya, suasananya itu lembab, panas, dan itu sangat cocok sekali dengan perkembangbiakan virus ya. Jadi mereka tuh paling seneng tuh tempatnya lembab, kemudian hangat gitu. Terus medianya juga ada, misalnya air hujan, terus kemudian tempatnya yang tidak bersih. Nah, itu memang media-media yang bagus untuk pertumbuhan kuman gitu. Nah, makanya perlindungannya jadi tidak bagus untuk orang-orang yang tidak divaksin. Iya. Jadi sebegitu pentingnya ya Bapak Ibu dan sahabat Hermina untuk mengikuti supin atau memberikan vaksinasi lengkap pada anak kesayangan Bapak Ibu semua ya. Rasa penjelasannya sangat lengkap mulai dari A sampai Z. Terima kasih sekali Dr. Afri. Barangkali sahabat Hermina yang mau berkonsultasi langsung dengan Dr. Afri, beliau sudah bergabung di Rumah Sakit Hermina Banyumanik di 3 bulan terakhir, yang mana beliau praktek setiap hari. Nanti untuk jadwal bisa dilihat melalui aplikasi Halo Hermina. Kemudian untuk yang pengguna BPJS bisa melihat jadwalnya di Mobile JKN. Pendaftaran melalui Halo Hermina dan call center 15488 ya.
Terima kasih sekali Dokter Afri atas kesempatan hari ini, waktu dan sharingnya yang sudah diberikan ke sahabat Hermina semua. Semoga bermanfaat untuk sahabat Hermina. Terima kasih sahabat Hermina, terima kasih Dokter Afri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.